Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Di dunia saham ada istilah buyback, juga disebut share repurchase, pembelian kembali saham. Istilah ini disematkan saat sebuah perusahaan membeli sahamnya sendiri yang beredar untuk mengurangi jumlah saham yang tersedia di pasar terbuka. Tentu saja uang yang digunakan untuk buyback bukan duit para pemegang saham, apalagi duit pribadi direksi, melainkan uang perseroan. Dari media kita ketahui paling sedikit 16 emiten berencana dan atau melakukan aksi pembelian kembali saham emitennya, antara lain emiten-emiten yang masuk dalam indeks Kompas 100. 1. Adro PT Adaro Energi Indonesia Tbk. 2. BBRI PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. 3. HIL HEAL PT Medika Loka Hermina Tbk. 4. INTP PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. 5. JPFA PT Java Confit Indonesia Tbk. 6. KLBF PT Kalbe Pharma Tbk. 7. LPPF PT Matahari Department Store Tbk. 8. MDKA PT Merdeka Copper Gold Tbk. 9. Mika PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Dan SRTG yang ke-10 PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Asal lu tahu ya, sumber duit buat buyback itu bisa dari pertama utang, 2 uang tunai di tangan, atau 3 dengan arus kas dari operasi. Pertanyaannya, kenapa buyback? Alasannya antara lain untuk meningkatkan nilai sisa saham yang tersedia dengan mengurangi pasokan. 2. Menyelamatkan earning per share EPS secara keseluruhan ketika harga saham turun agar angka laba per saham berkurang ketimpangannya dengan periode sebelumnya. 3. Untuk mencegah pemegang saham lain mengambil saham pengendali. Bagi lo pedagang saham, newcomer, newbie atau pemula, perlu diingat, aksi korporasi buyback tidak otomatis bisa bikin harga saham naik, apalagi anggaran buybacknya kecil. Saat emiten buyback, selain ditentukan jumlahnya, juga ditentukan periode pembelian kembali dan atau jangka waktu pelaksanaan buyback. Lo bisa download laman keterbukaan informasi di situs idx.co.id. Gue bisa bacain contohnya. Adro akan buyback saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4 triliun. Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari modal disetor dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar sebanyak 7,5% dari modal disetor perseroan. Adro memutuskan memperpanjang periode pembelian kembali buyback saham kedua selama 3 bulan pada 22 Maret hingga 21 Juni 2022. Contoh kedua, BBRI melalui keterbukaan informasi pada 21 Januari 2022, BBRI mengumumkan rencana buyback sebesar-besarnya 3 triliun rupiah. Perkiraan nilai buyback tersebut belum termasuk biaya komisi perantara pedagang efek lainnya, yakni sekitar 0,33% dari nilai buyback. Buyback direncanakan pada rentang 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Agustus 2023. Mari kita lihat pergerakan saham keduanya. Saham Adro sejak awal tahun 2022 sampai dengan 13 Mei 2022 naik 35,44%. Saat ini harga Adro di Rp3.210. Sementara BBRI sejak awal tahun hingga sekarang naik 1,67%. Harga BBRI pada 13 Mei 2022 Rp4.250. Di bulan April lalu BBRI sempat menyentuh harga 4.940 perak. Selain ada argumen positif terhadap buyback, ada juga kritik terhadap buyback, antara lain pertama,
Pembelian kembali saham dapat memberikan kesan kepada investor bahwa perusahaan sulit mencari pendapatan dan peningkatan laba. Kedua, bisa membuat perusahaan dalam masalah keuangan jika terjadi penurunan atau krisis ekonomi. Ketiga, buyback bisa jadi hanya menaikkan harga saham secara artifisial di pasar. Dan yang keempat, buyback bisa juga bertujuan menghasilkan bonus eksekutif, misalnya jajaran direksi dan komisaris yang lebih tinggi. Peningkatan nilai opsi saham bisa menjadi paket kompensasi bagi top manajemen. Begini, salah satu ukuran yang dijadikan ukuran keberhasilan direksi adalah indikator EPS, earning per share, jumlah laba per tiap saham yang beredar. Di Amerika Serikat, gaji CEO yang melonjak terkait dengan ukuran kinerja jangka pendek seperti EPS yang dihasilkan oleh buyback. Ini memicu kritik para eksekutif menggunakan pembelian kembali saham untuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan kesehatan perusahaan jangka panjang, investasi modal, dan pekerjaan. Setidaknya ada 2 artikel yang bisa lo baca tentang rekayasa keuangan untuk menguntungkan para bos perusahaan. Pertama, The Ugly Truth Behind Stock Buyback di situs Forbes 28 Februari 2017 yang ditulis oleh Arne Alsin sebagai kontributor. Dalam artikel ini diuraikan adanya kenyataan yang buruk di balik pembelian kembali saham. Kedua, laporan yang ditulis Karen Breto, David Geffen, dan David Roth pada 11 Desember 2015 di Reuters berjudul Special Report Buyback Enrich the Bosses Even When Business Sucks. Laporan khusus pembelian kembali saham menguntungkan para bos bahkan ketika bisnis merugi. Lo perlu tahu ya, sebelum tahun 1982 pembelian kembali saham dianggap ilegal karena dinilai sebagai bentuk manipulasi pasar saham. Baru pada tahun 1982 US Securities and Exchange Commission mengesahkan praktik pembelian kembali saham. Sejak itulah buyback dijadikan alat rekayasa keuangan paling populer, termasuk di Bursa Efek Indonesia. Sekian dulu video kita kali ini, mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.